Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 3. We will presentation about government and business. Before that, let me introduce my name and my partners. My name is Najah Sahira and my partner name Delvani Silalahi, Ferry Wulandari, Siti Aisyah, and Azizatul Aulia. Okay, the first presentation will be delivered by Delvani Silalahi. Time is yours. Okay, now I will explain about what is a government and business. Government is an organization that has the power to make and regulation in place law in a certain area. What is business? Business is an organization that sells goods and consumer or other business for a profit. Jadi, pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Sedangkan bisnis adalah suatu organisasi yang menjual produk atau jasa kepada bisnis lainnya untuk mendapatkan untung. Government and business are two different entities that exist in society. Government and business are also classified as society institution that benefit society in general and its members, but exactly the same feature with varying difference. Government is an entity that exists to collectively regulate and represent social on the state and all its parts. Jadi, seperti yang kita ketahui, pemerintah dan bisnis adalah entitas dua yang berbeda yang berada dalam masyarakat. Pemerintah dan bisnis tergolong institusi sosial yang dapat menguntungkan masyarakat pada umumnya anggotanya sendiri. Keduanya memiliki fitur yang sama dengan perbedaan yang bervariasi pula. Pemerintah adalah entitas yang ada untuk secara kolektif mengatur dan mewakili masyarakat atau negara dan segala jalurnya. On the other hand, business is more association with trade, employment, commerce, and transaction that involve taking advantage of a particular person or industry. This term is also used the mechanism of providing goods and service to a willing market. The parallels between business and government are not easy to support the first, but a systematic organization. The board have a function, leader, and members. Di sisi lain juga, kita dapat melihat bahwa bisnis ini berkaitan dengan perdagangan, pekerjaan, transaksi yang melibatkan keuntungan dengan orang lain. Istilah ini juga dapat dilakukan dan diartikan dengan penyediaan barang dan jasa kepada pasar yang tersedia. Persamaan antara bisnis dan pemerintahan tidak mudah dilihat dari pandangan sekilas dan pandangan awalnya. Namun, keduanya adalah organisasi yang sistematis, yang melibatkan dan menunjuk pemimpin dan anggotanya. Okay, now I offer to Azizatul Aulia. Azizatul, time is yours.
dari 10 perusahaan terbesar di dunia adalah perusahaan minyak berdasarkan pendapatan. Akses mereka ke dana untuk melobi dan kontribusi kampanye memberikan mereka suara yang signifikan dalam sistem politik dan kebijakan yang dapat mempengaruhi bisnis yang berkelanjutan. Point 3. Interest Group Participation. Respondencies dapat mencakup partisipasi dalam politik kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan memainkan peran kunci dalam semua sistem pemerintahan yang demokratis. Namun, kelompok kepentingan adalah kelompok individu yang diorganisir untuk mencari pengaruh kebijakan politik. Ada keragaman yang luar biasa dalam kelompok kepentingan. Bisnis akan menghadapi kelompok kepentingan yang mungkin mendukung atau bertentangan dengan posisi mereka dalam suatu masalah. Point 4. Other business interaction in the public arena. Bisnis menghadapi serangkaian kompleks pelaku kebijakan publik formal dan informal di luar dunia di pemerintah. Praktis bisnis dapat sangat dipengaruhi oleh tindakan warga negara yang melewati lembaga formal pemerintah. Meskipun mereka tidak memiliki pengaruh ekonomi dan sumber daya bisnis berada pengaruh, kelompok masyarakat memiliki cara lain. Mereka dapat melobi dan mengajukan tuntutan hukum, dan mereka dapat mengeluarkan kelompok besar untuk berdemonstrasi di acara-acara publik dan menggunakan exposure di media berita sebagai sarana untuk mendapatkan perspektif mereka didengar. Point 5. Political Action Committees. Baru-baru ini dalam pemerintahan umum Amerika Serikat tahun 2012, istilah PAC menjadi topik umum dan banyak diskusi. Komite Aksi Politik atau organisasi khusus yang dibentuk untuk meminta uang dan mendistribusikan kepada kandidat politik. Seringkali para eksekutif kaya menyumbangkan uang kepada kandidat politik yang pandangan politiknya mirip dengan mereka. Point 6. Large Investment. Perusahaan dapat melakukan investasi yang sangat besar dalam industri atau proyek. Dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah, kami sangat sering melihat di negara-negara berkembang di mana perusahaan asing ingin berinvestasi di negara-negara ini. Mereka bekerja dengan cara yang lain, di mana pemerintah mencoba menerapkan kebijakan untuk menarik investasi asing. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Okay, I will discussion about slide 5, the role of government. In writing voters select the national government and Westminster and the local government at City Hall. Voters expect the government to manage the economics well. The government's economic goals include: Point 1. Low employment is as many workers in employment as possible. Point 2. Lower price. The price that continue to rise in current inflation. Low inflation is the goal of the government. Point 3. Economic growth. The goal is produce more goods and services each year so that individuals have a higher standard of living. Peran pemerintah. Di Inggris, para pemilih memilih pemerintah nasional di Westminster dan pemerintah lokal di balai kota. Para pemilih mengharapkan pemerintah mengelola perekonomian dengan baik, dengan tujuan yaitu pemerintah meliputi yang pertama, pengangguran rendah, yaitu sebanyak mungkin pekerja dalam pekerjaan. Yang kedua, harga lebih rendah, yaitu harga yang terus naik, disebut inflasi. Inflasi adalah tujuan utama dari pemerintah. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi, tujuannya adalah untuk menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di setiap tahun, sehingga individu memiliki taraf hidup yang lebih tinggi. Okay, next, I will discussion about slide 6, yaitu role of government in business. Yang pertama yaitu permission to form and operate, izin untuk membentuk atau mengoperasikan. Sebagian besar bisnis perlu mendaftar ke pemerintah negara bagian besar untuk beroperasi. Perusahaan ini memerlukan cabang dan bisnis lain juga, seperti perseroan terbatas atau kemitraan memerlukan bentuk pendaftaran lain. Yang kedua yaitu creating enforcing contracts, yaitu membuat dan menegakkan sebuah kontrak. Kontrak bisnis dengan bisnis lain, kontrak ini memungkinkan sangat rumit, seperti merger atau mungkin sesederhana jaminan atau kesediaan yang dibeli. Yang ketiga yaitu consumer protection and safety, yaitu perlindungan dan keamanan seorang konsumen. Peran pemerintah dalam bisnis termasuk melindungi konsumen atau pelanggan. Ketika vendor gagal memenuhi jaminan, pembeli memiliki jalan lain untuk sebuah hukum. Demikian pula, jika suatu produk menyebabkan kerugian bagi seseorang, pengadilan dapat meminta pertanggungjawaban vendor atau pabrik. Yang keempat yaitu employee rights and protection, hak dan perlindungan karyawan. Banyak lembaga negara lain dan federal bekerja untuk melindungi hak majikan, administrasi kesehatan dan keselamatan kerja, misalnya adalah badan di bawah Departemen Tenaga Kerja. Yang kelima yaitu environmental regulation and protection, yaitu peraturan melindungi hukum atau lingkungan. Ketika transaksi pemasaran berdampak pada pihak selain pasar dan pembeli, efek tersebut disebut eksternalitas. Pihak ketiga seringkali adalah melibatkan lingkungan. Dengan demikian adalah peran pemerintah untuk mengatur industri dan dengan demikian melindungi publik untuk eksternalitas lingkungan. Yang keenam, revenue and taxation, yaitu pendapatan dan perpajakan. Pemerintah di semua tingkatan bisnis
dan pendapatan dihasilkan merupakan penting dari anggaran sebuah pemerintah. Beberapa pendapatan dikenakan pajak dari sebuah tingkatan perusahaan yang dikenakan pajak sebagai pendapatan pribadi ketika sebagian sebagai dividen. Yang terakhir yaitu ketujuh, investor rights and protection, yaitu hak dan perlindungan investor. Pemerintah mengamankan agar perusahaan mempublikasikan informasi keuangan, dengan demikian melindungi hak investor dan memfasilitasi investasi lebih lanjut. Ini umumnya dilakukan melalui pengajuan dengan otoritas dan komisi bursa. Okay, my name is Rwandari. Next point, I explain about broadly business-government relation in the United States can be characterized into 5 different competing tensions. Okay, number 1, efficient and equity. Number 2, economic growth versus quality of life. Number 3, long-term and short-term. Number 4, general interest versus particular interest. Number 5, securities and stability versus dynamics and innovation. Oke, yang pertama adalah efisien dan ekuitas. Sebagai besar ekonomi dan sektor swasta fokus pada konsep efisiensi ekonomi, yaitu konsep memaksimalkan sumber daya secara keseluruhan yang tersedia bagi masyarakat. Nomor 2, pertumbuhan ekonomi versus kualitas hidup. Sektor swasta hanya perlu melihat garis bawah dan pengembaliannya kepada pemegang saham. Di sisi lain, pemerintah perlu membuat kebijakan yang menyeimbangkan ketegangan yang saling berseimbangan. Nomor 3 adalah jangka panjang dan jangka pendek. Di sini bisnis harus melihat tujuan jangka panjang dan jangka pendeknya. Namun anggaran pemerintah itu harus diramalkan untuk jangka yang lebih panjang. Padahal pemerintah memiliki tenurial untuk jangka yang pendek. Nomor 4, minimal umum vis minat khusus. Perusahaan sektor swasta dapat menjadi kepentingan umum atau fokus kepentingan tertentu. Namun badan-badan pemerintah yang melayani banyak orang perlu memperhatikan orang banyak tersebut. Dan yang terakhir adalah keamanan dan stabilitas, dinamisme dan inovasi. Perusahaan di sektor swasta umumnya menemukan diri mereka dalam rawa antara keuangan stabilitas yang aman atau mengambil resiko dengan berinvestasi dalam inovasi baru. Okay, the next point, types of government business regulation. Number 1, government regulation on market and advertising. Number 2, labor and employment regulation. Number 3, environmental regulation. Number 4, privacy regulation. And the last, occupational safety and health regulation. Oke, yang pertama adalah peraturan pemerintah tentang pemasaran dan periklanan. Setiap bisnis di Amerika Serikat itu harus mematuhi undang-undang kebenaran dalam periklanan yang diatur oleh Federal Trade Commission atau FTC, serta mematuhi undang-undang pengemasan dan pelabelan yang adil pada tahun 1966. Dan yang kedua adalah peraturan ketenagakerjaan dan ketenagakerjaan. Di sini undang-undang ketenagakerjaan berkaitan dengan semua aspek kondisi kerja, dari upah dan tunjangan hingga keselamatan dan kesehatan, dari kesempatan yang sama hingga privacy. Nomor 3 adalah peraturan lingkungan. Di sini peraturan federal utama untuk lingkungan di Amerika Serikat adalah Environmental Protection Agency atau EPA atau IPE, menegakkan hukum lingkungan dan menyediakan program bantuan kepatuhan dalam bentuk panduan bantuan kepatuhan lingkungan. Nomor 4 adalah peraturan privasi. Undang-undang privasi itu mencegah bisnis mengungkapkan informasi pribadi atau sensitif secara bebas. Jenis informasi yang dilindungi termasuk informasi identitas pribadi atau PII, seperti nomor jaminan sosial, informasi kartu kredit dan bank, serta kondisi kesehatan. Oke, dan yang terakhir adalah peraturan keselamatan dan kesehatan. Tujuan utama OSHA adalah untuk memastikan bahwa pemberi kerja menyediakan lingkungan dan bebas dari bahaya yang diketahui, seperti paparan bahan kimia beracun, tingkat kebisingan yang berlebihan, bahaya mekanisme tekanan panas atau dingin, atau kondisi yang tidak sehat. Okay, the next point, I over to Siti Aisyah. Time is yours. Okay, thanks Rwandari. My name is Siti Aisyah. Now, I will read out summary about government and business. Summary. Point 1. Government refers to the system and institution that govern and manage a particular society or country. Whereas business is a systemic organization that provides industry, service, product, and benefit of society. Point 2. The government has a broader jurisdiction than business. The government also has many institutions that serve public service. Point 3. All business under government control.
The government provides opportunities and legality to business to get profit in return for taxes. Certain companies or business must comply with existing government rules and standards apart from their own business practice and concerns. And point 4, a head or government leader is elected depending on the nature or form of government in society, which is usually regulated in the constitution of the state. The head of a business is traditionally the owner or entrepreneur, unless another agency has removed the owner for various reasons. Okay, thanks for listening. Okay class, that's all our presentation. I hope you can take advantage from the apologize for our mistakes. I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.